Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahu al-azim. Jamaah salat Jumat dari Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di masjid kita melaksanakan kewajiban kita dalam sholat.
Jumat secara berjamaah. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang dalam kesempitan atau sakit diberikan kelapangan dan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sanadkan pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Jamaah Allah, mati berwasiat pada diri sendiri dan juga bagi semua jamaah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan selalu menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah Allah, hari ini kita sudah tanggal 29 Syawal. Insyaallah besok kita masuk bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan tersebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir diturunkan, dilahirkan Allah di negeri Arab. Untuk itu di tema di siang hari ini saya akan mengambil tema menggapai hikmah surah Nabawiyah. Jamaah Allah, berapa waktu lagi saya sempat membaca kitab Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dalam buku tersebut agak berbeda dengan beberapa kitab yang lainnya. Selain di Surah Nabawiyah itu juga menceritakan bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam atau masyarakat dunia sebelum Islam. Lalu pada saat Nabi dilahirkan, Nabi masa kecil, dewasa, Nabi berkeluarga, dan juga Nabi diberikan mandat oleh Allah sebagai Rasul, dan juga perjuangan Islam setelah Nabi menjadi Rasul hingga beliau wafat. Dalam buku ini juga dilakukan analisa atau hikmah masing-masing dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu dari yang analisa beliau, bahwa yang pertama yaitu dengan kita mempelajari Sirah Nabawiyah, yang pertama kita melihat bagaimana atau apa rahasianya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kita sering mendengar bahwa saat Nabi lahir itu zaman sedang jahiliyah. Ini maksudnya seperti apa? Jamaah Allah, kita lihat yang pertama ya. Pada saat Nabi lahir atau Islam mulai diturunkan di dunia ini, yaitu di abad ke-6. Abad ke-6 Masehi. Pada saat itu bangsa yang berkuasa, ada dua bangsa adidaya yang berkuasa, yaitu bangsa Persia dan Romawi. Di mana adidaya ini tentu mempunyai banyak keunggulan pada masa itu. Namun kalau kita lihat di samping keunggulan itu, kita lihat di bangsa Persia. Pada masa itu di abad ke-6 itu tumbuh subur berbagai khayalan atau khurafat dan filosofis di bangsa Persia. Lalu juga adanya ajaran Zoroaster. Jadi pada masyarakat di bangsa Persia itu ada ajaran yang mengutamakan perkawinan dengan ibunya, anak perempuannya, kakak-kakaknya atau saudaranya perempuannya. Sehingga pada saat itu Raja Yazdasir II menikahi anaknya atau mengawini anaknya. Dan yang lainnya juga di bangsa Persia saat itu ada ajaran yang namanya Mazdakiyah, yaitu menghalalkan wanita dan harta sebagai syarikah. Ya tentunya ajaran yang terakhir ini mendapat sambutan luas dari kaum pengembang nafsu ya. Lalu kita lihat bangsa yang kedua yaitu bangsa Romawi, di mana pada bangsa Romawi pada saat itu sedang semangat-semangatnya menggelolakan kolonialisme dengan kekuatan dan ambisi kolonialnya, melakukan petualangan, pengembangan agama dan ajaran saya dengan sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka dan keserakahan mereka. Dan juga di bangsa Romawi itu jadi kehidupan yang nista dan kebijakan moral, pemerasan ekonomi, pajak dan sebagainya.
Dan itu dua bangsa adidaya yang saat itu berkuasa di zamannya di masa abad ke-6 Masehi, yang semuanya didasari oleh nilai-nilai materialistik semata. Setelah itu ada juga bangsa disusul bangsa Yunani dan bangsa India ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di Jazirah Arab? Pada saat itu Jazirah Arab mereka hidup tenang, jauh dari keguncangan dan hiruk pikuk, tidak menunjukkan kemewahan ataupun kekuatan militer. Dan yang agak menarik di sini, yang lebih menarik, ada karakteristik yang masih terlihat pada masyarakat di Jazirah Arab pada saat itu, yang menampakkan kefitrahan kemanusiaan dan kecenderungan terhadap kemuliaan manusia. Yaitu yang pertama, pada masa itu pada masyarakat Arab adanya kesetiaan yang tinggi atau al-wafa. Yang kedua, menepati janji pada masyarakat Arab. Yang ketiga, suka berbagi, maaf. Ini kita masih temukan sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang umroh ataupun yang haji, itu kalau haji itu begitu mau hari tarwiyah, mau Arafah, itu masyarakat sana sangat suka berbagi, terutama makanan ya. Jadi makanan di rumah itu mereka dengan semangatnya memberikan pada jamaah haji. Itu masih berlaku sampai sekarang. Dan yang keempat ini yang sangat urgen juga, yaitu menjaga kehormatan wanita. Jadi memang kalau kita lihat kurang tepat ya kalau dikatakan saat itu negara Arab adalah negeri yang paling rusak, atau Nabi kita itu lahir dari negara yang rusak. Padahal jika dibandingkan negara-negara Aida yang berkuasa saat itu, bangsa Arab lah yang lebih baik dibandingkan yang secara karakteristik saat yang terjadi. Ya wallahu alam, mungkin inilah jawaban mengapa Allah memberi Jazirah Arab sebagai diturunkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yaitu pertama tadi karakteristik bangsa Arab sebelum masuk ke Islam. Lalu memang letak geografisnya Arab itu Jazirah Arab itu di pertengahan antara Romawi dan Persia. Juga kondisi bangsa lain yang lebih buruk dibandingkan bangsa Arab pada saat itu. Jamaah Allah, pertanyaan yang pertama tadi sudah sedikit terjawab, mungkin nanti ada yang lain lagi. Yang kedua yaitu ini yang mungkin bagi kita menjadi introspeksi juga bagi kita semua. Pertanyaan kedua itu, mengapa saat itu Allah menyatakan bahwa Nabi dilahirkan pada zaman jahiliyah, khususnya Nabi dilahirkan di Jazirah Arab? Jika kita mencari kata atau sisi kejahiliahan bangsa Arab pada Al-Quran, ditemukan ada pada 4 ayat. Yang pertama yaitu di surat Al-Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntum fi buyutikum labarajjal ladzina kutiba 'alaikumul qatlu ila madajihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumassis ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur. Ini ayat surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Imran ayat 154 di bagian terakhir. Bagian di atasnya agak panjang. Jadi ayat ini intinya menceritakan bagaimana masyarakat jahiliyah pada itu berprasangka tidak baik pada Allah. Jadi waktu itu kalau kita baca dalam kitab Tafsir At-Tabari kitab ke-6 halaman 78 sampai 96, jelaskan bahwa ayat ini turun setelah kita mengalami kekalahan di perang Uhud. Ya, jadi usai menjelaskan ampunan Allah atas kekalahan pasukan pemanah yang meninggalkan posisinya pada perang Uhud, Allah lalu beralih menjelaskan pertolongannya kepada pasukan Muslim berupa kantuk walau dalam suasana duka. Jadi kantuk itu merupakan suatu nikmat dari Allah SWT untuk ketenangan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang bisa menghilangkan kepenatan yang meliputi sebulan dari kamu yang kuat imannya. Sedangkan segolongan lagi yang imannya tidak kuat telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka
yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah, zon jahiliyah, bahwa yang mereka menyangka bahwa kalau Nabi itu benar-benar Nabi dan Rasulullah, tentu dia tidak akan kalah dalam peperangan. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kami perbuat, yakni campur tangan kita dalam urusan ini? Mereka berkata demikian karena ingin lepas tanggung jawab dari kegagalan Islam dalam perang Uhud. Allah berkata, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Dia yang mendapatkan kemenangan atau kekalahan berdasarkan hukum masyarakat yang berlaku. Mereka orang-orang munafik menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita berbuat dalam urusan ini, yaitu seandainya Nabi mengikuti usul kita untuk menetap di Madinah, artinya tidak berperang, niscaya kita tidak akan dikalahkan dan teman-teman kita tidak akan dibunuh di sini. Selanjutnya Allah berkata dari ayat yang tadi saya bacakan tadi, yang artinya, wahai Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Karena waktu dan kematian sudah ditetapkan Allah. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, kuat atau lemahnya imanmu, dan untuk membersihkan berbagai dosa apa saja yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi walaupun tanpa melaluinya. Jadi di surat Al-Imran surat Al-Baqarah ini intinya, janganlah kita berandai-andai dalam mensikapi keputusan Allah, karena ini merupakan tadi sangkaan jahiliyah. Lalu yang kedua yaitu di surat Al-Maidah ayat 50 mengenai hukum Allah dibandingkan dengan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman laqawli yuqinun. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jamaah Allah, hukum Allah adalah hukum yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Quran. Sedangkan hukum jahiliyah dalam konteks ini adalah maksudnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang memiliki hawa nafsu dan keinginan pribadinya. Yang ketiga, kata-kata jahiliyah itu terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 33. Ini berhubungan dengan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allaha wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhhiba 'alaykum rizqa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Yang artinya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersih kamu dari sebersih-bersihnya. Di sini maksudnya itu hendaknya pada saat itu istri-istri Nabi tetaplah di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama. Janganlah kamu berhias dan bertindak laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Di antaranya waktu itu menggunakan gelang kaki, mengentak-entakannya saat berjalan serta menampakkan bagian tubuh yang tidak seharusnya ditutupi. Jemaah Allah, sesungguhnya dengan ayat ini Allah mengingatkan kita jangan mengikuti perilaku orang jahiliyah. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat perkataan jahiliyah yaitu dari surat Al-Fat ayat 26. Ini tentang fanatisme dan sekutu-sekutu dan nepotisme. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wazzamahum
kalimat taqwa wa kanu haqqu biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang artinya kami akan mengajak orang-orang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan di dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa. Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Jamaah Allah, dari keempat ayat itu seyogianya kita hendaknya bisa kita tinggalkan, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita. Yaitu yang pertama tadi, selalu berpesan baik kepada Allah, hendaknya kita selalu berpesan baik, hindari persangka yang tidak baik kepada Allah. Lalu dua, menetapkan hukum Allah di atas hukum manusia. Yang ketiga, menjaga dan mengajak keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk meneladani kehidupan Rasul dan tidak mengikuti gaya hidup orang-orang jahiliyah. Dan yang keempat, menghindari kesombongan dan fanatisme jahiliyah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak dicap sebagai bangsa yang masih melakukan kegiatan-kegiatan jahiliyah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi ma'rifati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma sallallahu 'alaihi wa sallam Utsman wa 'ala wa sahbihi ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك السلامه في ديننا وعافيه في جسدنا وزياده في علمنا وبركه في رزقنا والتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم ارحمنا من الشقاء والموت ونجاة من النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لئن تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون.